Halo Sobat Aimes, dimanapun Anda berada. Kalau sebelumnya kita sudah membahas bagaimana persiapan mudik menggunakan mobil pribadi. Nah, kali ini saya Rizky Hasan ada Kang Dani ya, dari Aimes ID, redaktur otomotif. Kami kali ini akan membahas bagaimana persiapan mudik menggunakan motor atau kendaraan roda dua. betul. Karena kan kendaraan roda dua angkanya cukup gede ya. Gede, berdasarkan KPNU ada 24 juta orang lebih mudik menggunakan sepeda motor. Mudik menggunakan sepeda motor. Nah, oke, sekarang kita bahas mudik menggunakan sepeda motor. Pertama, sekarang penggunaan sepeda motor listrik itu juga mulai masif. Betul, ya kan? betul. Mungkin ada beberapa sobat Aimes yang ingin mudik menggunakan kendaraan listrik. Betul. Kalau untuk menggunakan kendaraan listrik, tipsnya Kang, apa nih? Intinya satu, fungsi dari motor sendiri ya. Kita kembali disclaimer. Pemerintah atau yang safety riding siapapun itu menganjurkan kalau mudik menggunakan kendaraan umum atau kendaraan roda 4 untuk keamanan. Okay. Tapi untuk jarak menengah, menimbang satu efisiensi memang lebih hemat menggunakan motor dan lebih praktis. Sebetulnya itu sah-sah saja kan karena pilihan bagi masyarakat. Cuman anjuran dari pemerintah seperti itu. Nah, bagaimana sih persiapan untuk mudik menggunakan sepeda motor? Bagi orang yang suka touring mungkin wah udah nggak masalah karena udah kena persiapan tentu udah mereka biasa lakukan. Yang pasti untuk kendaraan motor sama dengan mobil, pertama adalah kondisi dari kendaraan itu sendiri. Kita persiapkan mulai dari kondisi oli, terus lampu kalau yang untuk konvensional ya, terus rantai kalau yang pakai rantai atau pibet kalau untuk skuter, dan yang pasti adalah rambu-rambu yang ada lampu sen, lampu rem, semuanya itu sangat penting karena kita akan bertemu dengan sekian juta kendaraan. Nah, untuk motor listrik ini fenomena baru. Nah, motor listrik sendiri kan ibaratnya ini baru tahun 2022-2023 ke sini kan semenjak pemerintah. Nah, tapi beberapa di Jakarta udah banyak sepeda listrik termasuk. Nah, beberapa sepeda listrik jangan ya. Iya, nah itu untuk sepeda listrik bahaya. Tapi kita bicara motor listrik ya. Motor listrik. Yang pertama adalah habit sebetulnya. Habit kita kan biasanya bensin. Nah, kalau bensin banyak nih SPBU di mana aja. Nah, itu kita rencanakan terlebih dahulu perjalanan. Sebaiknya sih untuk jarak yang menengah lah ya. Berapa itu jarak menengah kira-kira? Jarak menengah itu sebetulnya ya maksimal 300, tapi idealnya sebenarnya 120 kilo. Nah, karena lihat dari jarak tempuh rata-rata motor listrik, banyak kan ada yang di bawah 100, ya kan? Atau ya, ada juga mungkin yang 130, ada berapa. Jadi harus mengisi 2 kali minimal. Kalau itu perjalanannya taruhlah kita 150 lah taruhlah. 150. Kalau mungkin dia 100 bisa. Kalau di daerah itu banyak charging stationnya atau ada swabnya kan gitu, ganti baterai kan. Mungkin itu gak jadi masalah. Jadi ibaratnya sama dengan kita bawa motor listrik. Motor konvensional ya. Nah, yang kedua juga kita bawa soket ya, kalau misalnya kita sistemnya mungkin bisa pakai soket, jangan lupa bawa soketnya, nanti pada saat di tempat tujuan kita atau di kampung halaman kita bisa dicas di rumah, seperti itu sih. Yang lainnya sama dengan motor konvensional. Sama ya? Nah, idealnya kalau motor itu ditunggangi berapa orang? Idealnya motor itu maksimal 2 orang. Maksimal 2 orang, 3 nggak boleh, apalagi bawa anak kecil, itu sangat berbahaya. Yang lainnya juga adalah barang bawaan. Jangan melebihi kapasitas, tanda kutip, dari sisi berat, dimensi. Karena itu akan mengganggu visibilitas kita. Terus apalagi macet kan, kita bawa barang lebar, bisa nyenggol atau tersenggol dengan kendaraan lain. Atau bisa bobot berat, sementara kendaraan kita mesinnya cc-nya kecil, tiba-tiba nggak kuat, gitu, nggak kuat nanjak istilahnya kan gitu, nggak kuat nanjak atau nggak kuat menahan beban, itu juga jadi masalah. Gitu. Oke. Nah, itu untuk kendaraan listrik gitu ya. Sama juga ya sebenarnya kalau untuk kendaraan konvensional ya maksimal 2 ya. Tapi kan faktanya di lapangan kalau kita lihat di jalur-jalur pantura ya, itu kan jalur-jalur orang mudik menggunakan kendaraan. Banyak loh yang menggunakan kendaraan tapi boncengan 3. Boncengan 3 betul. Karena dia gitu, saya bawa anak 1 nggak mungkin dititipin kayak gitu.
Sebetulnya bisa kita memanfaatkan program mudik sebetulnya. Nah, itu dia. Beberapa pemerintah kayak Kemenhub atau beberapa perusahaan motor dan mungkin yang perusahaan-perusahaan lainnya dia menyiapkan mudik gratis dan bahkan motornya bisa ditowing gitu kan. Nah, jadi lebih baik sih kalau memang perjalanannya jauh, misalnya ke Semarang, ke daerah Jawa Tengah, ke Jawa Timur, pakai memanfaatkan dari mudik gratis karena kan kita bisa menggunakan motor nanti pada saat sudah kampung halaman atau sudah dekat ke tujuan. Jadi kita perjalanan kita nggak lelah gitu kan. Jadi kita aman, keluarga juga aman, istri atau pasangan kita atau teman kita juga aman di perjalanan. Oke. Nah, jam lelah untuk mengemudi motor nih, untuk pemudik itu berapa jam? Kalau mobil kan tadi sekitar 4 jam. Ya, betul. Relatif sama, tapi di rata-rata sebetulnya di 2 jam ya. Karena kan 2 jam itu tanda kutip, karena kita mengemudi motor kan fokusnya beda. Kita langsung bersentuhan dengan angin, dengan apa istilahnya itu, dengan kendaraan lain tuh. Kalau di mobil mungkin kita bisa rebahan segini. Tapi kalau di motor kan butuh konsentrasi. Mungkin kelelahan itu tadi lagi, jangan sampai memang kalau kita sudah lelah lebih baik kita menepi ke tempat istirahat atau posko yang disediakan. Dan istirahat 15 menit, setengah jam, lanjutkan kembali. Lebih baik ibaratnya alon-alon asa kelakon ya, selamat sampai tujuan lah intinya gitu sih. Karena kadang kita sebagai pemotor nih, kita juga menggunakan motor, pengennya cepet sampai, nanggung nih, nanggung. Sementara fisik sama motor kita kan ibaratnya sudah panas kayak atau apalah gitu kan. Nah, lebih baik kita bijak aja, ini yang udah waktunya istirahat, 2 jam, 3 jam, udah kita istirahat. Seperti itu sih sebetulnya. Iya betul, jadi pengaturan ritme kita. Sebetulnya yang tahu fisik kita kita kan ya. Kemampuan kita seberapa mencapai itu kita sendiri yang bisa mengukur sendiri. Oke. Nah, kalau menurut Kang Dhani sendiri nih ya, untuk kendaraan-kendaraan motor konvensional gitu ya, ini terjadi perdebatan. Kalau mau mudik, baiknya motor diisi apa nih? Pertalite atau Pertamax nih? Supaya enak gitu kan. Betul. Tapi kalau menurut Kang Dhani gimana? Sebetulnya sekarang motor-motor yang sekarang injeksi ya. Mungkin ada motor sebelumnya motor pakai apa namanya masih karbu ya. Nah itu lebih baik sih kualitas bahan bakar itu mempengaruhi ke kinerja kendaraan itu sendiri. Kalau itu memang kendaraan baru injeksi, apalagi ada yang udah turbo lagi, lebih baik sih di atas RON 92 lah ya kan. Apalagi RON yang ada lagi motor yang udah dimodif bore up kan itu kan ibaratnya bensinnya kan nggak boleh sembarangan juga kan. Dia lebih baik sih sebetulnya RON. Tapi kalau untuk kendaraan yang lama sih relatif aman. Cuman yang pengaruh itu adalah ke performa kendaraan itu sendiri. Wah berat nih, berbet nih. Nah seperti itu. Yang penting si kualitas bensin itu intinya sih nggak tercemar juga kan. Kadang-kadang ada air atau apa. Di SPBU yang mungkin terpercaya sih aman sih seperti itu. Kualitas BBM disesuaikan dengan jenis motor. Intinya sih seperti itu. Jadi bisa dibilang hindari untuk beli eceran gitu ya? Bahaya? Nah eceran itu kita tidak tahu. Apakah ada campuran atau tidak. Makanya tadi sebelum kita berangkat itu jarak tempuh berapa kita estimasi dan SPBU ada di mana. Kalau kita udah biasa ke perjalanan ke kampung kan udah tahu nih di sini ada SPBU. Lebih baik isi penuh. Jadi kalau misalnya dari Jakarta mau ke Indramayu atau betul. Ke Subang atau ke Cirebon ya udah tahuan kan titik-titiknya. Yang penting lagi setiap perjalanan bensin harus penuh. Jangan nunggu habis. Kalau itu misalnya kita berjalan ke Cirebon nih, berapa kilometer nih, tiba-tiba di Indramayu memang bensin udah hampir separohnya, udah habis, lebih dari separohnya. Ketemu pom bensin, lebih baik diisi. Karena kita udah tahu di depan itu apakah ada kemacetan atau tidak. Iya, kalaupun tuh ada pom bensin, apakah tersedia atau enggak? Nah, itu juga. Jadi jangan nunggu bensin itu sampai BBM sampai habis. Sampai di merah gitu kan ada atau kuning kan ada. Kalau udah itu ya lebih baik cepat aja langsung. Jangan satu bar terakhir. Satu bar terakhir aja udah jangan.
Emang enak deg-degannya, tapi masalahnya di perjalanan kita tidak tahu kan. Oke, menarik sekali. Itu tips dari Kang Dani. Gimana untuk Anda, netizen, Sobat iNews, untuk mudik menggunakan sepeda motor ya. Jadi yang perlu diperhatikan tadi sama seperti mobil, kondisi fisik, kondisi kendaraan juga, dan pastikan menggunakan BBM yang memiliki kualitas lebih baik gitu ya untuk performa kendaraan. Dan yang penting lagi, perlengkapan berkendara jangan lupa dari jaket, pakai sarung tangan dan helm yang sesuai dengan standar. Dan yang paling penting setelah ini lengkap adalah patuhi aturan lalu lintas atau mengikuti petunjuk dari petugas kepolisian lalu lintas. Benar, itu penting sekali untuk keselamatan kita berkendara selama mudik lebaran. Baik, terima kasih Kang Dani sudah memberikan informasi tipsnya kepada Sobat iNews. Dan demikian Sobat iNews, saya Rizky Hasan. Saya Kang Dani. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.